Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Prapanca. Saya merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebagai dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satu diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang akan saya ajarkan, yaitu Financial Technology. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan di semester ke-7. Adapun teknik pengajaran saya dalam hal ini menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery adalah suatu proses di mana saya menyampaikan pembelajaran yang baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Dalam capaian pembelajaran, aspek sikap mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek keterampilan umum mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai kehumanian sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Aspek pengetahuan mahasiswa menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang penghitungan dan pengendalian biaya, penganggaran, manajemen berbasis aktivitas dan pengukuran kinerja, terutama dalam bidang teknologi. Aspek keterampilan khusus mampu dalam penguasaan teori dan konsep disruptive innovation secara umum dan platform kehidupan bisnis dan pada khususnya. Dari capaian pembelajaran tadi diturunkan menjadi 11 capaian pembelajaran, yaitu CPMK, di mana diantaranya 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari financial teknologi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami hubungan antara fintech dan industri manufaktur. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pemetaan industri fintech. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tantangan dan peluang fintech. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami pertumbuhan fintech global. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami risiko fintech dan pengendalian fintech. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami development of fintech. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami implikasi munculnya fintech. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami model bisnis dan resiko incumbent. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami regulasi fintech di Indonesia dan Amerika. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami studi komparasi dan studi lapangan. Dari CPMK tersebut diturunkan dalam sub CPMK menjadi 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung pengajaran saya menggunakan literatur sebagai berikut. Yang pertama, Zofolognia tahun 2016 dengan judul The Fintech Phenomenon. Yang kedua, Nizar Af di Muhammad 2018. Dan yang ketiga, Amalia Fitri tahun 2016. Selain itu, sebagai penunjang saya juga menggunakan dari artikel, berita, dan lainnya. Itulah model pembelajaran dalam pengajaran yang saya gunakan dalam metode delivery. Metode selanjutnya, interaction, yaitu metode yang menjalin keaktifan dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai pembelajaran. Adapun interaction yang saya lakukan di kelas adalah sistem SLC, yaitu Student Learning Center, yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa aktif dan kreatif mandiri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sistem SLC ini ada 3, yaitu pemaparan dosen di kelas, dan yang ketiga adalah self-direct learning, yaitu tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa yang dinamakan e-learning. E-learning ini digunakan mahasiswa untuk mengisi presensi, mendownload materi, menawarkan tugas, berdiskusi, dan lain-lain. Itulah model interaksi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Selanjutnya, metode assessment merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif selama pembelajaran. Dalam assessment ini ada 5 indikator dalam penilaian, yaitu kehadiran 12,5%, partisipasi 12,5%, tugas 25%, UTS 25%, serta UAS 25%. Penilaian ini disampaikan pada saat awal perkuliahan sehingga mahasiswa mengetahui penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian 3 metode pemaparan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu DIA, Delivery Interaction Assessment,
Untuk selanjutnya, saya tampilkan proses pembelajaran saya di kelas untuk mata kuliah Financial Teknologi pada pertemuan kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perkuliahan pagi hari ini. Akan kita mulai dengan dipimpin doa oleh Mas Rizky. Monggo Mas Rizky dimulai dahulu. Sebelum materi dimulai, alangkah baiknya berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan kedua kita kali ini membahas terkait fintech pada industri 4.0. Untuk memulai pertemuan kedua kita kali ini, alangkah baiknya kita refreshment kembali pertemuan pertama. Ada yang tahu pertemuan pertama kemarin apa terkait? Saya Pak. Pertemuan pertama kita membahas materi tentang konsep dasar vintage, di mana konsep dasar vintage ini adalah pengembangan antara industri dengan jasa keuangan. Baik, di sini akan saya jelaskan terkait mapping fintech di Indonesia. Financial Technology Industry Mapping dibagi berdasarkan beberapa kriteria. Salah satunya adalah deposit dan lending, ada blockchain atau crypto, ada regtech, ada personal finance, ada payment billing, ada insurance, ada capital market, ada wealth management, ada market provisioning, dan capital raising. Nah, di sini ada beberapa produk yang sudah diterbitkan atau sudah dikeluarkan dalam bentuk software. Salah satunya kalau kita bicara deposit lending, itu ada yang namanya peer-to-peer lending atau alternatif underwriting platform. Kalau platform yang ada di Indonesia itu salah satunya bisa Akulaku, bisa Kredivo, seperti itu. Sedangkan kalau blockchain crypto, ada perusahaan atau leverage blockchain teknologi yang melayani terkait keuangan. Ada beberapa platform yang sudah kita kenal sebelumnya terkait cryptocurrency, ada Indodax, ada Bybit, ada Toko Kripto, dan yang sudah teman-teman sudah kenali semuanya. Termasuk di sini ada juga regtech, yaitu pajak, audit, risk, dan regulator. Ada personal finance yang terdiri dari tools to manage bills and track personal and atau credit account, dan juga ada payment atau insurance billing, di mana payment processing card atau developer dan subscription billing software tools. Dan juga ada insurance, ada Raja Premi, ada Pasar Polis, ada Premi Kita, ada beberapa produk yang sudah dikeluarkan pada kriteria insurance tadi. Sedangkan untuk capital market, ada sales and trading analysis and infrastructure tools untuk financial institusi. Salah satunya banyak yang sudah kita ketahui bersama. Untuk wealth management, ada investment and wealth management, platform dan analytic tools. Dan untuk market provisioning ada atur duit, ada cek aja, ada cermati, serta capital raising, ada crowdfunding, ada akseleran, ada kitabusah.com dan bigger.id. Terkait pembahasan yang sudah kita paparkan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak, apakah bisa saya meminta contoh dari payments by link? Oke Mbak Nesya, pertanyaan bagus sekali. Ada beberapa contoh dari payment billing, salah satunya adalah OVO yang sudah sering kita pakai bersama dalam beberapa proses transaksi. Ada Dana, ada GoPayment. Jadi banyak sekali di Indonesia sudah keluar platform terkait payment billing seperti itu. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan kembali? Saya Pak izin bertanya. Saya kan termasuk anak muda yang suka tentang hal kripto begitu Pak. Tolong Bapak jelaskan apa itu platform cryptocurrency. Oke, bagus sekali Mas. Ada beberapa macam platform cryptocurrency di Indonesia. Salah satunya adalah Indodax, ada Toko Kripto, ada yang terbaru itu yang barusan rilis juga namanya Vlog. Nah, untuk memperoleh platform kripto ini, teman-teman bisa mendownload di aplikasi Google Play Store dulu. Setelah itu jangan register. Setelah register nanti jangan bisa langsung apply di sana terkait cryptocurrency.
Alhamdulillah kita sudah berada di akhir materi. Tugas kalian kali ini adalah project based learning, di mana teman-teman nanti akan mereview artikel terkait cryptocurrency yang akan dibagi menjadi 5 kelompok mahasiswa. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke, terima kasih karena teman-teman sudah paham dan sudah jelas untuk tugasnya. Kelas ini akan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.